Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, bab 3294, solusi untuk masalah ini. Bab 8781 sampai dengan bab 8785. Melihat ibunya juga ingin pergi ke Tokyo bersama, Xiao Churan berkata, "Bu, aku pergi ke Tokyo karena Ruolin mendapat tiket konser penyanyi Amerika dan mengundang Ye Chen dan aku untuk menontonnya bersama." Menonton konser, Malan bergumam kecewa. "Aku paling benci acara seperti itu." Raungannya membuat otakku sakit. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Bagaimana kalau begitu, Audio milik Churan, Sobter aku Channel. akan pergi bersamamu. Saat kita tidak ada urusan, kita bisa pergi berbelanja bersama. Aku akan menunggumu di hotel sambil menonton konser." Kemudian, Malan teringat sesuatu dan melanjutkan, "Dan kamu lihat Ruolin sendirian kan? Bukankah satu orang harus punya kamar? Kenapa tidak buka kamar twin saja? Aku akan tinggal sekamar dengannya. Kamu dan Ye Chen menginaplah di satu kamar dan hemat biaya akomodasi." Xiao Churan berkata tanpa daya, "Bu, bukan aku yang mengatur perjalanan ke Jepang, melainkan Ruolin. Jika aku mengajakmu bersamaku, aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan orang lain. Lagi pula, siapa yang tidak ingin hidup sendiri kapan kita pergi keluar untuk bersenang-senang sekarang? Pasti tidak nyaman bagi banyak orang untuk tinggal di satu ruangan tanpa alasan." Setelah itu, Xiao Churan menambahkan, "Dan kami tidak tinggal di sana untuk waktu yang singkat. Kami pergi sehari sebelum konser dan kembali keesokan harinya. Jadwalnya sangat padat. Pada dasarnya tidak ada yang bisa dilakukan." Setelah mendengar ini, Malan berkata dengan marah, "Agak membosankan memiliki waktu yang singkat. Saat kita keluar bermain, kita harus santai dan nyaman. Saya tidak ingin bolak-balik seperti prajurit istimewa." Xiao Churan melihat Malan tidak mau pergi, jadi dia pun menasihati, "Iya Bu, jadwalnya padat sekali. Memang tidak ada waktu untuk bermain. Kalau Ibu ingin ke Jepang, saya akan mengantarmu ke Jepang akan melihat bunga sakura di musim semi tahun depan." "Oh, itu bagus sekali." Malan dengan senang hati menyetujuinya, sepenuhnya melepaskan gagasan untuk berpartisipasi dalam perjalanan ke Tokyo ini. Ye Chen tidak pernah tertarik dengan hal-hal seperti konser, jadi dia harus bersabar. Satu-satunya konser yang dia tonton adalah penampilan spesial Gu Qiuyi. Meski penyanyi wanita Amerika bernama Tawana memang sangat populer, bahkan Audio lebih milik populer dari Sobter yang diinginkan Gu Qiuyi untuk marah. Tapi Ye Chen benar-benar tidak masuk angin. Namun, bagaimanapun juga, istri saya menyukainya, dan dia akan pergi ke luar negeri bersama Dong Ruolin. Saya akan sedikit gelisah jika dia tidak mengikutinya. Jadi saya tidak punya pilihan selain setuju tanpa ragu-ragu." Dia memesan penerbangan langsung dari Jinling ke Tokyo pada siang hari lusa secara online,
dan juga memesan hotel aman terbaik di Tokyo, yang juga merupakan hotel tempat saudara Su Ziyu dan Su Zifei diculik. Karena dia akan keluar lusa, Ye Chen pergi ke hotel pemandian air panas Camp Elises keesokan paginya. Dia datang ke Camp Elis terutama untuk menemui Yun Ruge yang bersembunyi di sini. Yun Ruge telah mundur di sini selama periode ini. Konon dia sedang mundur, tapi nyatanya lebih seperti menjadi tahanan rumah oleh Ye Chen. Meskipun Ye Chen meminta Hong Wu untuk memberinya kondisi materi yang sangat baik, dia juga meminta Hong Wu dan yang lainnya untuk mengawasinya dan tidak membiarkan dia meninggalkan Camp Elises. Hal ini bukan hanya karena kekhawatirannya, tetapi juga karena takut jika dia muncul, dia akan mengekspos dirinya sendiri dan menimbulkan masalah. Untungnya, Yun Ruge menepati janjinya dan tidak pernah berpikir untuk pergi dari sini. Yun Ruge sedikit terkejut saat melihat Ye Chen. Dia sudah lama tidak bertemu Ye Chen. Dalam hatinya, dia sudah lama berpikir bahwa dia telah diserahkan oleh Ye Chen. Alasan mengapa dia berpikir begitu sangat sederhana, karena Ye Chen dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki cara untuk menghilangkan racun di tubuhnya untuk saat ini. Jika racunnya tidak dapat dihilangkan, Yun Ruge hanya akan memiliki masa hidup lebih lama dari 1 tahun. Bagi seseorang yang masih hidup, bagi orang yang memiliki sisa hidup lebih dari 1 tahun, pada dasarnya tidak ada nilai sisa untuk dibicarakan. Yun Ruge merasa karena dia tidak berharga bagi Ye Chen, Ye Chen tidak perlu membuang energi untuknya. Yun Ruge berpikiran terbuka, dan dia tidak menyalahkan Ye Chen. Idenya saat ini adalah tinggal di sini dalam pengasingan dan berlatih kultivasi mengundurkan diri, mencari tempat dengan pemandangan indah dan sedikit orang, dan diam-diam menunggu kematian. Dia juga berpikir dalam benaknya bahwa dia akan melawan Posing sampai mati. Dia sudah memiliki formasi penghancuran diri yang ditinggalkan oleh Wu Feiyan di Istana Niwan. Namun ketika dia menenangkan diri dan mempertimbangkan masalah ini lagi, dia menyadari bahwa berdasarkan pemahamannya tentang masyarakat Poking, mustahil baginya untuk bertemu Wu Feiyan. Yang bisa dia lakukan hanyalah melampiaskan amarahnya kepada keturunan keluarga Wu. Yun Ruge tidak ingin bertarung melawan boneka keluarga Wu, jadi dia menyerah begitu saja di jalan balas dendam. Melihat ekspresi terkejut Yun Ruge padanya, Ye Chen berkata, "Maaf, Nona Yun, saya agak sibuk akhir-akhir ini dan tidak bisa bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda ada di sini, bukan? Masih terbiasa dengan semuanya?" Yun Ruge kembali sadar dan berkata dengan cepat dan penuh hormat, "Terima kasih, Tuan Ye, atas perhatian Anda. Semuanya baik-baik saja dengan saya. Hong Wu dan yang lainnya juga menjaga saya dengan baik, dan mereka dapat memenuhi permintaan apapun di waktu." Ye Chen mengangguk, lalu berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Yun, ada hal lain yang membuatku sangat malu, yaitu aku belum menemukan cara untuk menghancurkan racun di tubuhmu. Tapi tolong jangan khawatir.
Aku akan melakukan yang terbaik. Ya, teruslah mencari solusi. Melihat mata Ye Chen yang meminta maaf, Yunruge merasa sedikit terharu di dalam hatinya, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye masih memikirkan saya, dan saya sangat puas mengenai apakah racunnya bisa dihilangkan. Saya sudah tenang, dan hasilnya akan baik-baik saja. Terimalah, dan tolong Tuan Ye agar tidak terlalu mengkhawatirkannya. Ye Chen tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Nona Yun, kali ini saya mengunjungi stasiun Asosiasi Poking di Maroko, Afrika. Saya tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Anda. Dia adalah seorang partai Poking anggota. Qianxi, Gubernur Tentara Huiyu, baru berusia 20-an dan telah menyadari kebenarannya. Apakah kamu tercerahkan di usia 20-an? Yunruge terkejut dan berseru. Ada seorang jenius di istana gubernur tentara kanan. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ye Chen berkata, orang ini adalah cabang dari keluarga Wu. Dia adalah seorang jenius yang bahkan Wu Feiyan sangat memperhatikannya. Dia berada dalam situasi yang sama denganmu dan memiliki racun semacam ini di tubuhnya. Sekarang dia memutuskan untuk bekerja untukku. Tapi aku sebenarnya tidak perlu dia melakukan apapun untukku. Jadi aku berencana untuk membiarkan dia menetap di Jinling. Jika kamu tertarik, kamu bisa saling mengenal dan melihat apakah kita bisa berteman. Oke, Yunruge berkata dengan penuh harap. Seorang jenius seperti dia harus memiliki wawasannya sendiri dalam berkultivasi. Berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu juga dapat membawa kemajuan besar pada dirinya sendiri. Selain itu, setiap orang berada dalam situasi yang sama. Jadi kita masih bisa melakukannya. Bersimpati satu sama lain. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membawanya ke Champ Elysees, dan nanti aku akan memperkenalkanmu padanya. Karena itu, Ye Chen menambahkan, ngomong-ngomong, namanya agak mirip dengan namamu, namanya Song Ruyu. Song Ruyu, Yunruge berkata sambil tersenyum tipis. Namaku sangat cocok dengan namaku, jadi semacam takdir. Setelah itu, dia bertanya kepada Ye Chen, apakah Tuan Ye nyaman memberitahu Anda tentang kemajuan perjalanan Anda ke Afrika? Ye Chen mengangguk dan menceritakan tentang perjalanannya ke Afrika secara detail. Yunruge mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mau tidak mau bertepuk tangan pada bagian yang paling menarik. Setelah mendengar cerita Song Ruyu, dia hanya bisa menghela nafas. Keinginan Wu Feiyan untuk mengontrol benar-benar mesum. Wanita ini telah mengambil alih kendali Song Ruyu bahkan sebelum dia bertemu dengannya. Racun itu dimasukkan ke dalam mulutnya karena dia takut kehilangan kendali. Ye Chen berkata, seluruh masyarakat Poking belum meminum racun. Saya khawatir hanya keluarga Wu, tetapi keluarga Wu sangat terkendali terhadap Wu Feiyan bahkan tanpa kendali racun. Belum lagi keluarga Wu memiliki selalu ada di sana bergantung padanya.
Ada puluhan ribu tentara tewas dan penjaga ksatria yang dikelola oleh keluarga Wu saja. Audio milik Dan Soccer orang-orang ini Channel. pada dasarnya tidak dikendalikan oleh mereka, tetapi dikendalikan oleh Wu Feiyan. Karena dulu orang-orang ini tidak mendengarkan Wu Feiyan akan disingkirkan, dan mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Jika keluarga Wu keberatan, semua orang di bawah komandonya akan mengarahkan senjatanya dan mengarahkannya ke arah mereka. Yun Ruge berkata setuju. Wu Feiyan pada dasarnya adalah Kaisar Chongzhen versi perempuan. Dia tidak mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa lepas dari kendalinya. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, Song Yuru beruntung belum bertemu Wu Feiyan. Jika tidak, Wu Feiyan pasti akan menyiapkan susunan pemaparan diri di istana Niuannya. Ye Chen berkata, ancaman terbesarnya saat ini adalah tidak ada cara untuk melakukan detoksifikasi. Jadi saya harap Anda berdua dapat bekerja sama untuk mempelajari prinsip operasi dan logika yang mendasari tubuh yang sangat beracun ini. Bagaimanapun, Andalah orangnya yang diracuni, dan masih banyak lagi. Perasaan hanya dapat ditemukan oleh Anda, dan jika Anda dapat menemukan inti masalahnya, saya mungkin dapat menemukan solusi untuk masalah tersebut. Bersambung.